Selamat pagi, Brad. Pagi ini kita kedatangan Mitsubishi Triton dengan keluhan mobil tidak ada tenaga ya, Brad. Ternyata lampu engine checknya nyala dan mesinnya pincang. Tandanya di gigi persneleng ini goyang ya, Brad ya. Jadi mesinnya tidak stabil. Kita akan scan terlebih dahulu apakah ada masalah. Ya pasti ada masalah ya, Brad ya, seperti ini, Brad. Di sisi knalpot kita lihat, Brad. Biar kita gas dulu. Ternyata asapnya bersih, tidak ada asap yang keluar, asap hitam maupun asap putih. Biasanya kalau seperti ini ya injektor, tapi kok tidak keluar asap putih ya. Nanti kita cek terlebih dahulu injektornya, karena kerusakan injektor itu ada yang nyemprotnya sedikit dan ada yang tidak menyemprot sama sekali. Kalau kita cek seperti ini, mesin terasanya pincang, tidak ada tenaga. Kalau digas RPM-nya cuma sampai 2000 RPM ya, Brad. Jadi kamu makainya seperti tidak ada tenaga. Tetapi lebih pastinya tetap harus kita scan terlebih dahulu, kita cek apa DTC-nya, baru kita bisa eksekusi untuk melakukan perbaikan. Ini kita parkir terlebih dahulu, Brad. Kalau di video yang sudah-sudah ya, Brad, atau di permasalahan yang sudah-sudah, biasanya seperti ini tetap kita curiga di injektor yang bermasalah. Tetapi kalau kita langsung menebak injektor, rasanya sia-sia pekerjaan kita kalau ternyata injektornya tidak bermasalah. Jadi kamu harus scan terlebih dahulu biar kamu tidak menjadi dukun waktu melakukan perbaikan mobil. Kita scan, kalau permasalahannya menjurus ke injektor, baru kita cek injektornya benar bermasalah atau tidak. Kalau seandainya bermasalah, berarti sudah pasti itu masalah mobil kamu yang membuat tidak punya tenaga. Ini mesinnya goyang, tidak stabil ya, Brad ya. Kalau biasanya kan standarnya kan stabil, ini pincang kanan kiri. Kita tetap curiga ke sistem bahan bakar atau penginjeksian bahan bakar yang bermasalah. Oke, Brad, kita scan terlebih dahulu supaya cepat nampak penyakitnya. Tadi sudah di-scan ya, Brad. Ternyata ada DTC fuel leak problem atau masalah kebocoran bahan bakar. Jadi kalau fuel leak problem itu kita curiga di sistem common railnya ya, Brad ya. Pertama kita cek terlebih dahulu injektornya, karena injektor ini yang sering bermasalah. Kalau injektornya bagus, kita bisa cek lagi di fuel railnya. Kemudian kalau fuel railnya bagus, terakhir kita cek di supply pumpnya. Jadi kalau kita scan ini cuman menunjukkan masalahnya ada di bagian mana, tapi belum tentu itu yang bermasalah ya, Brad. Karena DTC fuel leak problem ini terlalu umum, kalau kita artikan bukan ke injektor saja yang bermasalah. Karena yang sering bermasalah itu injektornya, Brad, kita buka terlebih dahulu injektornya. Yang nomor 4 ini rada-rada susah. Kalau injektornya
bermasalah, berarti kemungkinan besar masalahnya ada di injektor. Ya, agak susah ya Bret ya. Kalau susah seperti ini biasanya masalahnya kenapa sih Bret? Biasanya itu ring dari nozzle ini atau nozzle injektor ini bocor sehingga kompresinya itu keluar menuju ke ruang mesin. Karena kompresinya keluar, jadi menimbulkan kerak-kerak di sekeliling injektor. Akhirnya injektor kamu macet di housingnya. Kalau sudah macet, waktu membuka seperti ini kamu kewalahan Bret. Ini kamu lihat, ini berkerak Bret. Kalau sempat nyumpel keraknya sudah terlalu banyak, ajab kita dibuatnya Bret. Masih untung cuman sedikit, bisa kita ambil. Nanti kita langsung ajukan ganti ring injektornya sekalian. Nah, ini lubang dari nozzle-nya ya Bret ya. Pastikan kalau kamu mau pasang di kedudukannya bersih, tidak ada kotoran, supaya tidak terjadi kebocoran kompresi. Oke Bret, langsung kita eksekusi dulu Bret. Kita cek injektornya, nanti kita lihat hasilnya bagaimana. Selamat pagi Bret. Ini mobil kemarin Bret. Mobilnya sudah hidup. Kemarin jadinya kita kalibrasi injektornya, karena memang benar injektornya bermasalah Bret. Kita ajukan baru, tapi orangnya minta opsi lain biar menghemat biaya. Jadi kita kalibrasi saja. Itu tadi seal injektornya kita ganti sekalian karena kemarin sudah nampak kebocoran. Di intake-nya juga kita sudah cuci dalamnya supaya tenaganya lebih jos. Ini sudah selesai ya Bret. Coba kita hidupkan terlebih dahulu Bret. Enak ya Bret hidupnya. Kemarin datang mengeluhkan getar, ini sudah stabil. Digas pun bisa sampai 3000 rpm lebih. Dan ini lampu milnya masih nyala. Biasanya minta di reset saja Bret. Nanti kita reset pakai scanner. Dan kalau kita lihat di sisi mesinnya juga sudah normal ya Bret, sudah stabil, tidak goyang lagi. Jadi kemarin datang mengeluhkan mesin tenaga tidak ada, mesinnya pincang, kemudian starternya panjang. Sudah kita atasi semua Bret. Oke Bret, segini dulu videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Lupa sobrak, like dan share. Nah, gue loncengnya nangisor digebuk ya, aja kelalen. Masuk.